Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, waspada pencurian sepeda motor di pemukiman ibu kota kian marak. Dua pelaku pencuri sepeda motor ditangkap saat sedang mengintai motor incarannya yang terparkir di halaman rumah di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Agar tidak dicurigai warga, pelaku beraksi berpura-pura mendorong motor mogok. Polisi menangkap seorang pengendara motor yang bertingkah laku mencurigakan mengintip ke halaman rumah warga di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini alat apa ini? Nah, ini apa ini? Buat nyambung kabel kontak, Pak. Hah? Buat nyambung. Oh, kamu mau ngambil motor? Ngambil motor ya? Terus ini kuncinya ini untuk apa ini? Pelaku ternyata sedang mengintai sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut. Namun saat digeledah polisi, di jok motornya ditemukan obeng dan kabel yang akan digunakan pelaku saat beraksi. Pak, di depan daerah mana? Itu Pak, depannya kita ngambil. Depan ini ya? Iya. Dia ciri-cirinya pakai baju apa dia? Polisi mengembangkan kasus ini membawa pelaku RM untuk menunjukkan rekan pelaku berinisial YS yang akan beraksi di Kembangan, Jakarta Barat. Pak, nggak ngapa-ngapain? Ya, sedang apa kamu sini? Kagak ngapa-ngapain, Pak. Ini motor siapa? Bukan motor, Pak. Hah? Enggak, Pak. Udah. Modus pelaku saat beraksi berpura-pura mendorong motor mogok. Pelaku menyalakan mesin motor menggunakan obeng serta kabel setelah situasi aman. Jadi modusnya ini dia tidak menggunakan kunci letter T, tidak menggunakan. Dia hanya menggunakan kawat maupun obeng. Jadi silakan dia mengamankan barang bukti dengan mematahkan stang, lanjut dia stut dengan kendaraan oleh kawannya, dengan jarak tepi dia akan hidupkan, dikonekkan dengan kabel tersebut. Kedua pelaku beserta barang bukti hasil curian dibawa ke Polsek Kebonjeruk. Kedua pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Karena mesin mogok, motor hasil curian di Jakarta Timur ditinggalkan pelakunya tak jauh dari rumah korban. Pelaku yang berjumlah 4 orang beraksi dengan merusak kunci dan terekam CCTV. Pelaku pencurian motor beraksi di rumah warga di Kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku awalnya hendak menggasak motor metik yang terparkir di halaman rumah namun gagal. Pelaku lalu melanjutkan aksinya dengan menggasak sepeda motor custom yang tak terkunci dan langsung mendorongnya. Namun ternyata motor curian tersebut mogok hingga akhirnya ditinggalkan pelaku tak jauh dari rumah korban. Akinya agak drop, jadi tidak bisa diislah. Jadi dia dituntun sampai dengan 200 meter di depan Gang Surilang. Nah itu motor itu jam 7 saya temukan di situ. Gitu. Karena saya berpikir ini motor pasti nggak jauh gitu, karena dia harus tuntun gitu kan. Maraknya pencurian motor di pemukiman, masyarakat diingatkan agar memasang kunci pengaman ganda. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Baru 2 bulan menikah, seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur tewas dibunuh oleh mantan suami dari sang istri. Pelaku dendam menganggap korban sebagai perusak rumah tangganya yang berlangsung 14 tahun dan memiliki 2 anak. Sebelum bercerai, pelaku bahkan pernah memergoki keduanya berselingkuh. Pembunuhan terhadap Sugeng Rianto di warung makan milik Ani Haryanti, istrinya di Jalan Raya Desa Sumberwono, Mojokerto, Jawa Timur, ternyata dilatar belakangi dendam. Pelaku Supriyono sakit hati Anik mantan istrinya dinikahi oleh Sugeng yang merupakan temannya sendiri. Pelaku dan Anik bercerai 6 bulan lalu setelah 14 tahun menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada polisi, pelaku menyebutkan sebelum bercerai ia kerap memergoki keduanya berselingkuh. Puncaknya, pelaku kalap saat mendatangi warung dan melihat korban bermesraan dengan mantan istrinya. Saya itu pernah selingkuh di karaoke Mojosari itu. Sama siapa, Pak? Ya sama Sugeng itu.
2018 akhir. Waktu itu masih resmi menjadi Resmi, istri masih Bapak? suami istri sama saya. Terus? Habis itu saya kasih tahu, Cak, sampean niku aja rusak pagerayune wong. Iki ana anake, ya ana bojone. Sampeyan gak ngesakne ta. Dia cuma balas senyum. Tidak menghiraukan gitu. Otomatis saya bertambah sakit hati. Meski telah bercerai dengan istrinya, tersangka menganggap korban sebagai penyebab keretakan rumah tangga. Istri dari tersangka itu menikah lagi dengan korban, dan mana tersangka tidak terima karena beranggapan istrinya diambil oleh si korban, sehingga ada beberapa kali kejadian perkelahian antara korban dan tersangka ataupun. Untuk keperluan penyidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdikgasum Porong, Sidoarjo untuk divisum. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita pengendara ojek online yang jasadnya dimasukkan dalam karung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terungkap. Pelaku berencana membuang jasad korban ke hutan, namun terjatuh di tengah jalan. Saat berkenalan di medsos, pelaku mengaku sebagai pegawai bank. Motifnya ingin menguasai harta korban. Kasus penemuan jasad seorang wanita pada penginapan kelas melati di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terungkap. Polisi menangkap AY 31 tahun. Pelaku tertangkap di rumah keluarganya di Padamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Namun saat dibawa polisi untuk menunjukkan barang bukti, pelaku melawan hingga harus dilumpuhkan. Pelaku nekat membunuh di penginapan lantaran korban berteriak saat HP-nya akan diambil. Pelaku yang panik langsung membekap mulut korban dengan bantal hingga tewas. Jasad korban lalu dimasukkan ke dalam karung dan berencana membuangnya ke hutan. Namun dalam perjalanan, jasad korban jatuh dari sepeda motor hingga meninggalkannya di Jalan Sumedang Kacang Pedang dan ditemukan warga. Pelaku mengenal korban melalui media sosial dan mengaku sebagai karyawan bank serta siap menikahi korban. Usai beraksi, pelaku kabur ke Ogan Komering Ilir bersama motor dan HP milik korban. HP dan milik korban dijual dan uangnya diberikan sabu. Itulah korban meninggal dunia karena kehilangan nafas dan kerusakan tulang rusuk yang patah pada sekitar dada. Dan hasil pemeriksaan ini ternyata sinkron dengan hasil pemeriksaan di rumah sakit dari hasil otopsi. Keluarga korban meminta pelaku dihukum berat. Aku nak bilang ke dia, ku malaikat pencabut nyawa dia. Dialah jadi Tuhan yang punya adekku. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Pemirsa, jaringan peredaran 150 kg tembakau sintetis Gorilla senilai 15 miliar rupiah di Bandung dan Jakarta terungkap. 8 orang tersangka ditangkap. Sebuah kamar apartemen digerebek Satuan Narkotika Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Dari lokasi, ditangkap sejumlah orang dengan barang bukti narkoba tembakau sintetis Gorilla siap edar. Kasus bermula dengan tertangkapnya seorang pengedar di Jalan Paster, Bandung. Polisi mengembangkan kasus ini dengan menggerebek apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat. 8 orang yang terlibat kasus ini berbagi peran. 3 orang sebagai pengedar atau bagian pemasaran, 3 orang bertindak sebagai pengemas barang siap kirim, dan 2 orang bertindak sebagai peracik. 1 gram tembakau sintetis dihargai Rp200.000. Sementara untuk kemasan terbesar 500 gram dijual seharga Rp50 juta. Komplotan ini telah beroperasi 1 bulan lalu. Para pelaku memasarkannya melalui media online. Di apartemen di Kalibata dan berhasil menyita barang bukti sebanyak 50 kg. Kemudian selanjutnya dilakukan pengembangan juga apartemen di Bekasi. Pada kasus ini, polisi menyita 150 kg tembakau sintetis siap edar.
Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Pemirsa, seorang polwan anggota Polres Mesuji Lampung terlibat pesta narkoba telah dicopot dari jabatannya. Rekaman polwan pesta sabu bersama teman wanitanya viral di media sosial. Dalam video amatir ini terekam seorang polwan anggota Polres Mesuji sedang menikmati sabu dengan alat isap. Pelaku berpesta narkoba diduga dengan seorang teman wanitanya. Video rekaman pesta narkoba ini viral di media sosial. Polisi setelah melakukan penyelidikan memastikan wanita dalam video yang pesta sabu merupakan polwan dengan jabatan Kanit Operasional yang bertugas di Reserse Narkoba Polres Mesuji. Salah satu oknum ya yang bertugas di wilayah Polres Mesuji, ya kita ketahui ya oknum tersebut sudah dilakukan suatu tugas yang dialihkan, artinya sudah dimutasikan atau sudah tidak diaktifkan kembali, dan saat ini kepada oknum tersebut tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Jika terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran berat, pelaku terancam dikenai sanksi kode etik hingga pemecatan dari anggota kepolisian. Pelaku juga terancam menjalani hukuman dengan proses pidana umum. Sementara teman wanitanya kini buron polisi. Dari Kota Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Komplotan pembobol konter handphone nekat beraksi di dekat kantor polisi di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pelaku sudah 18 kali beraksi termasuk membobol minimarket. Para pelaku membekali diri dengan senapan hingga senjata tajam. Albadi Tera digerebek polisi di rumahnya, Simpang Campang Ogan Komering Ulu Selatan, setelah 3 bulan kabur usai membobol konter handphone. Albadi ditangkap setelah 2 anggota komplotannya tertangkap lebih dulu. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, komplotan ini akan mempelajari lokasi yang menjadi sasaran sebelum melakukan aksinya. Bahkan komplotan ini nekat beraksi di sekitar kantor polisi. Memang kamu TO memang anak di kampung Polres ini lah? Iya, Pak. Oh, siapa yang punya TO itu? Dian, Pak. Dian. Sudah kamu survei sebelumnya? Dian, Pak. Oh, Dian surveinya. Terus berangkat dari situ sampai sini jam 12. Dari sana jam 12 malam? Iya. Terus? Sampai sih. Naik apa kamu? Naik motor. Komplotan Albadi berjumlah 4 orang setiap hari berbagi tugas untuk mencari sasaran yang akan dirampok, baik minimarket maupun konter handphone, bahkan di dekat kantor polisi. Setelah memahami keamanan waktu untuk beraksi, 4 orang berbagi tugas dari penjaga jalanan, membongkar sasaran hingga mengawasi lingkungan sekitar dengan membawa senapan angin dan senjata tajam. Hasil penyelidikan polisi ternyata para pelaku telah 18 kali membobol konter handphone serta minimarket. Sementara hasilnya berbagai merek handphone dan barang dijual dibagi rata. Masih dalam pengejaran, masih ada 1 tersangka lagi di salah satu kasus ini. Dan selain kasus curat di konter ini, yang bersangkutan atau pelaku juga pernah melakukan pembongkaran Indomaret di salah satu wilayah di wilayah Polres Oku Selatan. Masih kita kembangkan tersangka lainnya. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti motor serta senapan angin. 1 orang kini buron polisi. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Bocah kelas 4 SD tewas tenggelam saat bermain bersama teman-temannya di sungai. Korban terseret arus sungai yang meluap setelah diguyur hujan deras. Warga berupaya mencari seorang bocah berusia 10 tahun yang tenggelam di Sungai Sarundik, Kampung Jawa, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bocah kelas 4 SD ini terseret arus sungai saat bermain bersama 5 temannya. Isak tangis terjadi saat jasad korban ditemukan dan dibawa ke rumah duka. Korban langsung dimakamkan.
Pondasi masjid. Di situ lama lompat. Dari situ lama lompat ke sungai. Kawannya pandai berenang. Dia tak pandai. Peristiwa ini mengingatkan pada orang tua untuk tidak pernah lengah mengawasi anak saat bermain. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Cemburu pada istri pertama suaminya, seorang wanita di Ciputa, Tangerang Selatan tega menceburkan anak balitanya ke dalam ember. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.